Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin ayat 1. Istilah ini disematkan pada satu perbuatan tercela yang menggunakan segala cara untuk mengatakan yang benar jadi salah atau sebaliknya. Dalam olahraga misalnya, jika seorang wasit sengaja mau memenangkan salah satu pihak, dia bisa mengatur untuk kemenangan itu dengan wewenangnya. Demikian juga dalam soal lain juga bisa terjadi. Ironisnya, perbuatan tercela ini seakan menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat tertentu. Perilaku buruk ini menjadi hal yang lumrah bagi mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Asalkan bisa mencapai yang diharapkan, curang pun akan ditempuhnya. Anehnya, perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir semua bentuk interaksi dengan orang lain selalu mereka bumbui dengan kecurangan, kebohongan, dan khianat. Para pelakunya bukan lagi orang awam, tetapi juga orang yang berpendidikan. Bukan lagi rakyat biasa, tetapi juga para pejabat. Cara melakukannya tidak hanya oleh individu, tetapi juga berkelompok. Kata al-mutaffifin yang berasal dari kata tofafa, yang artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Katsir, kalimat at-tofif artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Rahasia dipilihnya kalimat ini, meski arti sebenarnya sedikit, karena yang diambil mereka sebenarnya sedikit sekali. Tetapi dosanya besar. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini turun ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah dalam rangka hijrah dari Makkah. Orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan dalam jual beli. Allah lantas menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka setelah turunnya ayat ini, mereka khususnya orang-orang muslimin di Madinah selalu menepati takaran dan timbangan. Masyarakat Yasrib, nama sebelum Madinah, awalnya terbiasa dengan praktik-praktik kecurangan. Dengan kedatangan Rasulullah SAW yang membawa risalah Al-Quran, maka tak ada lagi yang berani mempermainkan takaran. Para pedagang di Madinah berubah menjadi pebisnis yang paling jujur di Arab. Tertulis dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, juz 8, halaman 346. Dalam tafsir Qurtubi juga dijelaskan bahwa perkara curang ini amatlah berat, mengingat terjemahan kata tofif atau mutaffif sendiri melingkupi kecurangan dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun. Sesungguhnya, pelakunya disebut mutaffif karena dia nyaris tidak mencuri dari takaran dan timbangan kecuali hanya amat sedikit dan ringan. Tertulis dalam kitab Tafsir Al-Jami' lil Ahkam, halaman 250. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa kecurangan yang disinggung dalam firman Allah SWT itu tidak sekadar dalam praktik jual beli, melainkan lebih luas lagi. Mutaffifin juga dapat merujuk pada mereka yang gemar mengurangi hak orang lain. Ini disebabkan orang yang berbuat curang otomatis telah melakukan ketidakjujuran sesering apapun itu. Sementara dalam Islam, sikap jujur merupakan harga mati bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Oleh sebab itu, orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya seharusnya tidak mungkin berbuat curang secara sadar, baik di hadapan orang banyak maupun di saat sendirian. Karenanya, kecurangan dapat diatasi jika dalam hati sudah tertanam kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut. Perilaku curang akibat dari lemahnya jiwa dan minimnya iman. Secara fitrah, manusia mesti paham bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji. Melakukan tindakan kecurangan dalam berbagai hal dalam kehidupan merupakan perbuatan dosa. Bukan hanya dosa biasa, namun Allah menyebutnya sebagai kecelakaan yang besar. Perilaku curang ini biar sedikit, akan menjadi sangat besar akibat buruknya. Suami istri curang, rumah tangga bakalan ambruk. Wasit curang, permainan jadi tidak menarik. Demikian pula pemimpin yang curang, negara bisa ambruk.
Maka pantaslah jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang curang bukan bagian dari umat beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghunuskan pedang kepada kami, maka bukan bagian dari kami. Dan siapa yang mencurangi kami, ia pun bukan bagian dari kami. Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan haramnya berbuat curang dan termasuk dosa besar dalam Islam. Curang terhadap kaum muslimin dan selainnya menyebabkan bukan hanya kerugian besar, tetapi juga pada pelakunya. Kerugian di dunia ini, dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang yang dicurangi. Adapun kecelakaan di akhirat, orang yang dicurangi bisa menuntut agar pahala orang tersebut diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangan itu. Orang yang suka curang diancam dengan suatu kecelakaan besar. Allah mengancam memasukkan mereka ke dalam neraka Wa'il, lembah di neraka Jahanam yang sangat dahsyat siksaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang kafir dijatuhkan ke dalamnya selama 40 tahun sebelum akhirnya sampai ke dasarnya. Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Wa'il adalah sebuah lembah di neraka Jahanam yang di dalamnya mengalir nanah-nanah para penghuni neraka. Lembah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat curang. Karenanya, setiap orang hendaknya berusaha menyelamatkan diri dari ancaman Allah karena berbuat curang. Kenikmatan surga jauh lebih kekal dan nikmat daripada kenikmatan dunia yang semu dan hampa yang berlaku sementara saja.